Pemirsa Pagi-Pagi Seru, wanita bernama Amelia Zagita ini memilih meluangkan waktu, tenaga, dan hati untuk para kucing liar. Amelia mendirikan sebuah komunitas yang bernama Wonder Woman, sebuah gerakan kecil namun berdampak besar. Mami Amel, maminya kucing-kucing ini tak hanya menyelamatkan kucing liar, tapi juga menumbuhkan empati di tengah masyarakat. Pemirsa ingin tahu lebih banyak tentang maminya kucing-kucing ini? Kita saksikan langsung aja yuk obrolannya di Pagi-Pagi Seru yang pastinya seru. Ada anak-anak kucingnya mau masak, nakal. kucingnya mau masak, ya mau masak. Iya, kepancing. Ada anak-anak nakal yang mabal sekolah. SD, SMP, dan SMA. Balikin ke mamanya aja kali ya. Dia takutnya sama mamanya ya. Mbak, Sini. Alis. Tuh, Alis sama Mami Amel. Mbak, ini pakai seragam SMP, SMA, SD ini sesuai dengan umurnya gitu? Iya. Oh, ini yang paling tua. Betul. Yang tengah Udah teenager ini. Yang paling muda. Oh, sejak kapan sih mendeklarasikan diri sebagai mami kucing? Iya. Pertama kali jadi mami kucing adalah gara-gara bebek nih. Oh, ini namanya bebek? Iya. Kucing apa bebek ini jadinya? Dari tahun 2016. Tuh. Gimana, Mbak? Awalnya tuh aku menemukan bebek kecil di got di depan kosan aku. Wah, terus? Iya. Terus ada inisiatif buat di, apa ya kita bilangnya, dipungut kah? Di rescue? Iya, dipungut. Anak pungut ini jadi. Nanti netizen ada yang marah lagi. Iya. Maksudnya emang agak-agak Iya, ya. jadi waktu itu 2016 aku ketemu bebek kecil, masih belum bisa makan. Jadi aku nyusuin tiap hari. Oh, masih Masih kecil berarti banget. ya? 2016 terus sekarang udah 9 tahun bebeknya. Wow, berarti Iya, dari satu jadi banyak. Terus habis itu menambah-nambah lagi tuh kayak gimana ceritanya? Iya, karena kan di Jakarta tuh kucing jalanan tuh banyak banget ya Kak ya. Nah ini salah banyaknya, bukan salah satunya. Iya, jadi aku tuh suka ngambilin kucing, terus nanti aku sterilin. Oke. Buat kontrol populasi. Kontrol populasi. Betul. Nah, ada yang aku keep, ada yang bonding sama aku kayak bebek, Alis gitu. Nah, yang lain-lain tuh setelah steril aku kembalikan lagi ke habitatnya. Karena kan nggak mungkin semua mau dibawa pulang. Tapi Mbak Amel kalau pas kita lihat kucing-kucing di jalan, emang Mbak Amel nggak takut mereka rabies atau gimana gitu? Kan ada caranya, ada vaksinnya, ada treatmentnya gitu. Jadi setelah diambil, itu mereka aku rawat, dikasih obat cacing, dikasih obat kutu, vaksin rabies juga. Oh, oke. Gitu, terus disteril. Tapi gitu. itu kan kucing di jalan banyak banget. Kan? Betul. Itu sterilisasinya yang kayak gitu-gitu uangnya dari mana? Jadi kita bebek punya unit usaha gitu. Jadi kita jualan merchandise, perintilan kucing. Terus juga bebek punya cat hotel. Cat hotel. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong nih, kayaknya Mama Nani mau nanya. Apa Arda mau nanya? Aja nih Mama Arda nih. Ini Mbak, untuk suka dukanya memelihara kucing ya kan, kucing itu nyakar. Iya. Itu cara penanganannya gimana? Bandel. Iya sebenarnya tuh kalau pas Aman. kucing tuh sama aja karakternya kayak manusia. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert juga gitu. Ada yang galak kayak bebek gitu. Nyakar juga nih. Tangan aku gitu. Biasanya sih kalau kucing-kucing aku sih semuanya aku sterilin ya. Kalau udah steril tuh biasanya mereka lebih calm down. Gitu, ini kayak sekarang kan Ini tapi pemalas nih kayaknya nih, pelajar pemalas nih soalnya tadi yang tadi jalan-jalan. Iya itu karena masih kecil, masih SD. Ini udah izin sama guru-gurunya? udah bikin surat izin. Bolos sekolah buat syuting. Bolos nih. Baru ngambil rapot Ibu. Demi hadir di sini nih itu. Oke. Pas ini ada fun fact gak sih? Pas Ada Bu Unik. Ada Bu Unik. Boleh dong. Fun fact-nya ini dari 2016 sampai sekarang, Hah? ini udah Sudah mensterilisasi sterilkan 15.000 sekitar 15.000 kucing. Ekor. Dan kucing masih banyak aja. Dari 15.000 tuh dihitungin berarti? Iya. Itu sebanyak itu gimana sih? Iya. Kok bisa sebanyak itu sih? Iya, karena bukan cuman aku aja kan. Sebenarnya di Jabodetabek sendiri teman-teman yang pecinta kucing tuh banyak juga. Gitu. Jadi banyak juga yang steril aku fasilitasi gitu. Oke. Iya, banyak kok teman-teman yang sayang sama kucing-kucing di jalan. Selain Wonder Woman ada
berapa pecinta kucing itu ada kerjasama sesama? Iya, banyak komunitas-komunitas pecinta kucing teman-teman aku. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin Mbak Amel ini kita juga nggak bisa ngelewatin Bambang. Iya. Mas Bambang. Boleh diceritain nggak itu Mas Bambang itu gimana? Iya. Lupa. Ini bandel Aduh, nanti banget. nangis. Bocah SD kabur-kabur. Gimana nih, Rapot Mas ini. Bambang? Kesini kok. Iya, Mas Bambang tuh ada di logo aku tuh yang di depan tuh. Sampai ada di logo berarti memorable banget ya Iya, kenapa kan? boleh ceritain dong, Mami? Iya, Mas Bambang tuh kalau sekarang kita ngomongnya warna kayak Mas Bambang tuh kucing mujair, bener nggak? Kucing mujair, oke. Iya, Mas Bambang itu dulu beratnya 9, ya, hampir 10 kilo. Wow. Iya, besar banget. Oke, terus gimana itu awalnya? Aku ketemu Ada Mas Bambang itu tuh. Aku ketemu Mas Bambang itu 2017. Jadi setelah bebek. Tapi aku ketemu Mas Bambang udah gede, udah garong. Gitu. Terus sama aku steril, of course semua ya, vaksin lengkap. Terus si Mas Bambang itu tapi udah nggak ada sih, udah 3 tahun yang lalu udah berpulang. Iya, sakit ya, udah tua juga sih, udah usia. Kenapa Iya. emang kalau ngabarin kenapa? Sedih juga Pak. Iya. Udah yang ngurus Pak. Masalahnya mau, Arda punya pertanyaan gak nih? Mumpung ada pecinta kucing nih. kamu kan Saya ini paling geli sama kucing ya, tapi ya berapa lama sudah merawat kucing kira-kira? Kalau ngerawat kucing sih udah dari kecil. Aku tuh di keluarga aku kayaknya nggak pernah nggak punya kucing sih, Dek. Selalu punya kucing gitu. Tapi kalau ngerawat sendiri, bener-bener sendiri ya si bebek ini gitu. Aku tadi dengerin kamu nyanyi loh, suaranya bagus banget. Iya, I'm your fans. Mantap punya fans. Siapa tahu abis Iya. ini Mas Arda mau adopsi kucing. Waduh, lah saya aja kalau ada tetangga yang punya kucing aja kakinya saya naikkan ya. Iya. Takut kamu ya, emang pernah dicakar? Enggak, tapi geli sama bulunya itu. Oh gitu. Bulunya memang Tapi tebel aku sih. geli banget ya. Masa sih? Enggak. oh ya Arda ya. Mbak Amel, aku juga pengen memperdalam gimana sih sebenarnya cara treatment ke kucing yang baik dan benar. Tapi setelah yang satu ini. Yap. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Makan yuk. Makan yuk. Soto-soto, gultik-gultik. Itu referensi buat makan siang. Kan Pak Shena, ya ampun itu kucing Loncat loh orang dia. loh. Kumis hilang Pak. Tapi tadi Mbak Amel cerita awal mula kenapa bisa suka sama kucing, mau melihara kucing ini gimana Mbak? Awalnya lihat di jalan karena kasihan kan. Kayak ini semua kan kalau sekarang lihat kan udah bersih nih, udah cakep. Udah rapi. Awalnya pas nemu di jalan ya bentuknya nggak kayak gini. Nggak karuan ya. Nggak karuan. Kalau udah gini yang mungut bukan aku. Udah banyak ya? Udah banyak yang mungut gitu. Awalnya dari kasihan sih. Oh dari kasih. Iya. Tapi emang suka juga kan dari Suka dulu? juga. Terus Mbak Amel kan juga punya komunitas Wonder Woman. Itu mungkin diceritain Iya, juga ceritain Mbak, dong. tentang komunitas itu ke pemirsa. Mungkin pemirsa masih banyak yang belum tahu. Iya, jadi di komunitas aku tuh, jadi kita tuh ngadain steril sama vaksin kucing bersubsidi. Jadi harganya lebih murah. Berapa sih kalau Gitu. Nanti chat aja ke aku ya. Masih rahasia ya pemirsa. Iya. Terus duluan. Iya. Terus Mbak, ini kan Mbak Amel berarti punya kucing 20 lebih. Iya. Itu kan rawatnya pakai duit ya? Iya artinya. dong. Itu pakai duit Makan, Bu. sendiri atau gimana cari donor? Iya, kan kita ada unit usaha kan. Jadi kerjasama sama dokter hewan, ngadain steril, vaksin, terus juga bikin cat hotel. Terus juga kita tuh rutin ikut event-event gitu. Kayak kemarin yang terakhir tuh IIPE kita ikut. Jadi pet events gitu kita jualan merchandise, perintilan buat mereka gitu. Nih baju-bajunya, kasur, kalung gitu-gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan gak sih antara kucing liar yang diurus gitu sama kucing yang memang udah bener-bener bagus gitu kayak Scottish yang kayak gitu-gitu harus ada treatment yang beda gak sih? Kalau menurut aku sih semua apapun itu bakal bagus kalau dirawat ya. Kucing ras pun kalau nggak dirawat juga bisa jadi jelek gitu. Apalagi kalau kucing ras kan mereka itu nggak diciptakan untuk lahir di jalan ya harusnya ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kayak yang gondrong gitu terus di jalan keleleran gitu kan biasanya tuh sampai jamuran, sering lihat dong pasti kan di Jakarta kayak gitu. Kan kasihan gitu. Jadi poinnya ya kalau kita rawat mereka bakal bagus. Tapi Mbak Amel Gitu. sendiri pernah nemu kucing yang ada rasnya
tinggi gitu? Banyak, aku pernah nemu American Cow yang kupingnya keriting. Aku pernah nemu Sphinx, tapi matanya copot satu pas aku nemu. Iya, ada di Instagram aku. Oke. Iya. Barangkali di luar sana ada orang-orang yang lihat kucing liar yang bagus dan pengen adopt gitu ya. Itu apa sih langkah pertama yang harus dilakukan? Nah, pertama Contohnya kan, untuk treatment ya? Iya, pertama kan kayak aku ya, jadi aku misalkan aku lihat kucing nih, aku mau adopt nih, aku bawa pulang. Yang pertama aku lihat dulu nih, kalau misalkan bisa aku mandiin, aku bersihin, aku mandiin. Terus berarti pertama dimandiin, Terus udah gitu yang penting adalah anti parasit, diberikan obat kutu dan obat cacing. Obat kutu dan obat cacing. Betul, itu dulu. Terus nanti sambil kita piara kasih makan, dilihat kalau misalnya ternyata kucingnya sehat, stabil, kita bisa vaksin. Oh. Nah, gitu. Kita bisa vaksin. Itu langkah-langkahnya ya, barangkali pemirsa di sini pengen adopt kucing di vaksinnya apa aja sih kalau kucing tuh? Vaksin kucing itu ada F3, F4 sama rabies. Oh, 3 ya, yang utama. Tapi itu gitu. Lumayan mahal juga harganya, Bu. Lumayan. Apalagi kalau tahun pertama itu mesti booster, jadi mesti diulang-ulang. Baru nanti tiap tahun 1 kali sekali. Oke. Gitu. Setelah nggak pernah putus tuh Mbak vaksin ya? Vaksin ya tiap tahun. Biasanya sampai ini sih, sampai kucingnya umur 7 tahunan. Sering vaksin Pak. Jangan, itu udah banyak ya kita kalau mau pelihara kucing berarti. Habis gitu bisa steril kalau vaksinnya udah komplit. Kalau steril justru yang terakhir. Iya. Oke. Nah pengen nanya ke Arda sekarang. Arda, dalam belantika musik tanah airnya bisa ini gimana nih karya kedepannya bakal ada apa nih? Ya, yang apa ya? Nunggu besok kemana gitu. Tetap nyanyi, tetap. Ya tetap nyanyi, tetap bermusik pokoknya. Tetap berkarya ya Pak? Ya. Arda, berkarya. boleh dong dikasih pesan-pesan ke anak muda yang seumuran kamu di samping adanya keterbatasan tapi tetap berkarya, boleh? Ya. Silakan Arda. Buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap berkarya meskipun dalam keterbatasan. Jangan malu dan tetap semangat. Terakhir dong buat Mbak Amel juga pesan-pesan buat pemirsa. Buat teman-teman Pencinta semua. kucing. Buat teman-teman semua, mungkin nggak semua orang kan suka sama binatang, suka sama kucing ya. Nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan disakitin ya yang di jalan-jalan. Itu yang paling penting tuh. Iya. Mungkin kalau udah nggak suka jangan dibuang ya. Iya Kan gitu. banyak tuh ya. Karena mereka tuh kan bagian dari keluarga ya kalau udah kita piara gitu. Jadi mesti komit hingga akhir hayat. Gitu. Oke. Iya. Ini udah tipis nih ya. Ini aku juga udah pegang-pegang mic nih. Tapi sebelum kita tutup ya itu makanya kita harus dengerin Arda nyanyi. Iya Ya, dong. di akhir ini. Jangan lupa besok pagi-pagi seru akan kembali di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pagi-pagi seru, pasti seru. Terima kasih Let's pemirsa. go. Ini silakan Kita lihat dulu. dong Arda. Bebek Ini dengerin nyanyi. bakal nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi? Pamer bojo. Pamer bojo. Bojo. Pamer Bojo. Let's go.